Selamat sore semuanya. Oke, kita ulang lagi. Tadi kita sempat mulai, tapi ada trouble dikit, jadi kita ulang lagi. Teman-teman yang baru datang, selamat datang di Dikdok Diskusi Karo Dokter episode 146. Wow, kita udah di episode 146. Dan sore hari ini kita akan ngobrol sama Dokter Shalendra, SPKJ Spesialis Kedokteran Jiwa. Aku coba undang dulu ya, semoga kali ini bisa. Nah, teman-teman, seperti topik yang sudah aku tuliskan di atas, kita akan bahas di sore hari ini tentang semua bisa depresi. Jadi Dokter Shalendra ini juga salah satu dokter yang concern di kesehatan mental. Dokter sudah saya undang, coba dicek itu ada tanda tulisan satu di bawah dokter, coba diklik. Nanti dokter tinggal klik approve atau terima. Oke, kalau dokter bingung, dokter bisa klik ada tanda kayak video, tanda tambah, dokter klik itu aja. Terus dokter klik request to join. Atau minta untuk bergabung. Nah, oke, ya. Hai dok, ya. Oke, semoga bisa. Oke, bisa. Hai dokter. Kurang turun ya tadi ya, kurang turun ya. Sampai dokter. Saya beresin dulu. Iya, saya beresin dulu ya. Saya beresin dulu ya. Segini cukup kali ya. Iya, pokoknya biar dokter nyaman, yang posisinya bagus aja Ya, dok. saya cari Oke, dok. Oke. Udah dokter, udah nyaman? Udah nyaman? Sudah nyaman? Sudah ya? Suara saya kedengeran nggak dok? Dokter, suara saya kedengeran? Cukup ya, cukup. Oke, Dokter Shalendra, selamat datang. Ini pertama kali Dokter Shalendra ada di Dikdok Diskusi Karo Dokter. Dan terima kasih dokter buat kesempatannya sore-sore. Dokter, ini rapi, baju kita nggak janjian sama ya, putih-putih. Dok, kenalan dulu. Dokter Shalendra, banyak yang udah tahu Dokter Shalendra ini dokter senior, atau sudah jam terbangnya udah banyak lah ya. Mungkin dokter lahir saya pasti belum lahir. Nah, teman-teman yang nonton pun mungkin dokter lahir belum lahir dok. Jadi dokter kenalan dulu, ini dokter psikiater sejak kapan dok? Track recordnya dulu gimana? Cerita sedikit, nyampe nggak apa-apa? Oke, selamat sore Ibu, selamat sore semua netizen. Sampai jumpa di sini. Saya Dokter Shalendra, SPKJ, Spesialis Kedokteran Jiwa. Jadi sebagai psikiater, saya sebagai psikiater sudah hampir 30 tahun. Dan saya praktek di beberapa rumah sakit. Saya kira itu. 30 tahun, umur saya aja belum segitu dok. Berarti keren banget. Kita tepuk tangan dulu buat Dokter Shalendra. Dok, sebelum kita mau bahas topiknya, saya cuma ingin nanya, bosan nggak sih dok jadi psikiater? Ya. Bosan nggak jadi psikiater? Suaranya putus-putus tadi, nggak putus-putus, nggak masuk. Gimana? Jadi psikiater itu bosan nggak? Oh gitu. Oh enggak dong, nggak bosan ya. Menikmati. Menikmati. Itu kan ibadah juga itu. Itu sanggup sebagai ibadah. Ibadah. Asik. Oke, Dokter Shalendra, kita ngobrolin depresi ya. Dokter kan udah banyak banget. Dokter itu saya tahu banget, dokter sangat prihatin, sangat concern sama banyaknya sekarang orang-orang yang sudah depresi atau angka depresi itu tinggi banget dok. Dok, depresi itu sebenarnya stigmanya saat ini masih sejelek kayak dulu kan. Orang depresi itu masih dianggap orang yang apa ya, yang harus dijauhi kan dok sekarang. Coba suaranya itu ya, tidak kurang jelas ya. Yang belakangan tadi kurang jelas, maksudnya gimana? Yang depan-depannya jelas, belakangnya kurang jelas. Pertanyaannya tadi apa? Oke. Stigma depresi itu apakah masih seperti dulu?
yang orang yang harus dijauhi? Ya, jadi gini, sekarang yang di sore ini adalah mengenai depresi ya. Depresi itu sebenarnya ada suatu suasana perasaan, gangguan pada suasana perasaan, di mana suasana perasaan itu menjadi depresi tertekan. Saya depresi, jadi moodnya itu depresi. Ya. Memang ini banyak terjadi ya pada masyarakat maupun pada remaja dan dewasa. Ya, itu banyak terjadi. Jadi kurang lebih 20% mengalami depresi. Di mana suasana perasaan itu yang bisa mengganggu semua kehidupan. Jadi kehidupan kita itu bisa terganggu oleh karena gangguan pada suasana perasaan. Itu kita sebut sebagai depresi. Mungkin saya jelaskan apa itu depresi. Depresi, ya, depresi itu suatu kondisi di mana suasana perasaan tadi terjadi depres, di mana ditandai dengan gejala-gejala, yaitu hilangnya minat dan kesenangan. Jadi hilang suatu minat dan kesenangan, jadi terjadi afeknya itu depresif, atau moodnya depresif, gitu. Depresif. Jadi itu yang menjadi khas daripada kondisi depresi. Juga kehilangan energi. Di mana kehilangan energi itu menyebabkan pada akhirnya seorang itu menjadi cepat lelah gitu ya. Jadi baru mengerjakan suatu pekerjaan yang tidak terlalu berat aja kemudian dia mudah lelah. Ini gejala-gejala yang utama gitu, gejala utama dari kondisi depresi itu. Di samping itu tentu ada gejala-gejala lain ya. Gejala-gejala lain misalnya dia menjadi tidak bersemangat gitu ya. Tidak bersemangat dalam melakukan kehidupan ini. Juga dia menjadi terhadap masa depannya itu menjadi merasa bahwa masa depan itu gelap gitu loh buat dia ya. Dia tidak dia pesimis gitu. Dengan masa depan itu pesimis. Merasa tidak bisa melakukan apa-apa, merasa tidak bisa mengerjakan apa-apa, merasa dia berada pada posisi yang di bawah sehingga tidak bisa melakukan apa-apa. Ini ada satu kondisi di mana pada akhirnya dengan kondisi ini akan menyebabkan bahwa kehidupan dia itu akan terganggu gitu kan. Dimana kehidupan dia itu kan kalau misalnya seorang pelajar ya dia prestasinya terganggu gitu kan. Dimana nilai-nilainya dia turun atau dia sering tidak masuk sekolah. Untuk yang bekerja juga begitu ya. Itu juga nanti dia prestasi dalam pekerjaan akan menjadi terganggu. Dan untuk pergaulan juga begitu ya. Yang tadinya dia senang bergaul sama lingkungannya itu kemudian menjadi hilang sama sekali. Ya, hilang sama sekali dia nggak mau bergaulan. Dia banyak tinggal di rumah aja, ya, banyak murung gitu. Itulah salah satu depresi. Juga nafsu makannya hilang, atau malah nafsu makan berlebih-lebih. Tidurnya pun terganggu, ya, atau malah dia tidur berlebih-lebih. Itu adalah tanda-tanda di mana satu kondisi di mana seorang itu mengalami depresi. Oke, dokter, dari semua yang sudah dokter sampaikan tadi, kedengaran ya dok ya suara saya? Kedengaran nggak dok? Putus-putus gitu, suaranya agak putus-putus. Kadang putus-putus ya. Sekarang kedengaran? Kedengaran ya, tapi sekarang kedengaran. Ya. Oke, saya lanjut lagi ya dok ya. Dari semua gejala yang dokter sampaikan tadi, salah satunya itu aja saya pernah ngerasain dok, gitu kayak ada, saya pernah ngerasain tuh yang kata dokter sebutkan. Berarti apa change atau peluang semua orang itu bisa depresi memang benar? Suaranya putus-putus ya, saya jadi nggak bisa nangkap ya. Suaranya putus-putus, jadi nggak tahu kenapa. Kalau suaranya ini ya, nggak putus-putus. Dari sana kedengeran nggak dong? Coba pertanyaan itu putus-putus. Sekarang kedengeran dok? Kedengeran. Sekarang kedengeran. Putus-putus gitu. Oke. Oke, ini kedengeran ya dok ya? Kedengeran. Dok, dari semua gejala-gejala atau penjelasan dokter sebelumnya, lengkap banget kan tadi, banyak banget. Saya aja jadi kayak gitu loh, kayak saya pernah ngerasain yang dokter sebutkan tadi, misalnya kayak tiba-tiba pesimis gitu ya, atau tiba-tiba punya perasaan males ngelakuin sesuatu, atau tiba-tiba ngerasa
ngelakuin sesuatu tapi udah capek. Berarti apakah benar dok? Peluang semua orang itu bisa depresi itu benar? Ada nggak dok? Ya, jadi begini, untuk kita katakan kita diagnosis, ya, kita katakan bahwa itu suatu depresi, tentu apa tadi gejala-gejala yang saya sebutkan tadi harus sudah mengganggu fungsi kehidupan. Fungsi kehidupan itu maksudnya bahwa kalau yang pelajar dari pelajaran juga terganggu, ya kan prestasinya, yang bekerja juga prestasi bekerja yang terganggu, kan, sehingga masih kerja atau malas-malasan gitu ya, atau yang bergaul juga jadi menarik diri dari pergaulan, sehingga lebih sering sendiri. Jadi dia harus mengalami sesuatu itu. Ya. Apakah itu terganggu atau enggak? Kalau hanya ada gejala-gejala tapi itu tidak mengganggu, artinya dia bergaul masih gaul, ya kan? Meskipun ada perasaan-perasaan seperti tadi yang disebutkan tadi, tapi dia masih bergaul juga, dia masih bekerjanya juga masih bagus, mungkin hanya menurun sedikit, atau pelajar juga masih bagus tapi hanya menurun sedikit. Itu mungkin belum kita sebut sebagai depresi. Dan itu semua, kalau depresi itu semua gejala-gejala yang saya sebutkan tadi itu harus berjalan paling sedikit 2 minggu. 2 minggu itu terjadi begitu terus menerus. Itu baru kita sebut sebagai depresi. Jadi gejala-gejala yang tadi harus 2 minggu, dan kedua mengganggu fungsi kehidupan. Itu gejalanya. Mengganggu enggak nih? Yang tadi dirasakan oleh Ibu tadi kan, mengganggu. Kalau nggak mengganggu ya belum masuk ke dalam depresi. Tapi memang itu sudah tanda-tanda. Itu ini bahwa itu adalah tanda-tanda bahwa itu bisa masuk ke dalam depresi kalau tidak diantisipasi. Seperti itu. Oke, sekarang kedengaran ya dok ya? Jelas ya? Nah, bagus sekarang. Oke, ini biar lebih jelas ngobrolnya. Oh, berarti saran dari dokter adalah jika kita merasakan dari semua yang dokter sebutkan kayak 2 minggu aja ya, itu sudah sebaiknya kita cari profesional atau cari pertolongan. Begitu ya dok ya? Karena sekarang juga bahaya loh dok. Misalnya gitu. 2 minggu dan mengganggu fungsi kehidupan. Dan mengganggu fungsi kehidupan. Ya, fungsi kehidupannya terganggu ya. Kalau belum terganggu, udah masih oke aja ya. Ya itu mungkin masih awal belum masuk ke depresi kan. Nah, karena sekarang banyak gini loh dok, orang misalnya capek dikit atau misalnya nggak mau bergaul sedikit, dia merasa dirinya aku depresi apa ya, padahal sebenarnya nggak depresi, emang lagi males aja gitu, emang lagi capek aja gitu ya dok. Nah, gimana dok? Gimana itu maksudnya menandai mengganggu kehidupan itu gimana sih dok? Karena kan indikator orang, tiap orang itu beda-beda ya dok ya. Kalau kita misalnya punya temen nih, teman kita mungkin bisa lihat, itu udah ganggu kehidupan lo, kayaknya lo depresi deh. Nah itu gimana dok? Menentukan kalau itu sudah mengganggu kehidupan kita? Ya. Jadi begini, untuk melihatnya apakah itu sudah mengganggu atau enggak, kita lihat aja dalam diri kita ya. Sehari-hari kita bagaimana gitu. Sehari-hari bagaimana, dan sekarang harus gaul orang, terus rasa pesimisnya juga membuat sesuatu yang tadinya nggak pernah ada. Jadi bandingkanlah dengan keadaan sebelumnya, sehari-hari sebelumnya seperti apa. Kalau dalam perbandingan itu yang terasa seperti itu, nah itu memang waspada, dan pasti bahwa itu kemungkinan itulah satu tanda-tanda memang masuk ke dalam depresi. Begitu. Oke dok. Dok, depresi ini misalkan nih teman saya juga pernah mengalami depresi, minta pertolongan gitu ya ke profesional, ke psikiater gitu ya, dan terpecahkan gitu masalahnya, dia bisa kembali ke kehidupannya, maksudnya beraktivitas, tidak mengganggu kehidupan. Nah, tapi ternyata depresi itu bisa kembali lagi dok, atau kayak ada triggernya gitu loh dok. Nah, triggernya itu apakah berarti itu depresi emang selalu seperti itu dok? Apa namanya, flow-nya gitu loh dok? Ya, betul sekali bahwa depresi itu bisa berulang. Jadi biasanya sudah teratasi, katakanlah sudah sembuh ya, sudah tidak mengalami depresi lagi. Tapi dalam beberapa bulan dia bisa muncul lagi. Tapi memang waktunya cukup lama, gitu ya, cukup lama masih. Dan itu bisa muncul, memang biasanya ada triggernya, ya, ada penyebabnya gitu ya. Penyebabnya akhirnya dia menyebabkan dia menjadi depresi. Penyebabnya itu biasanya ya berbeda dengan penyebab yang awal-awal itu kan, atau penyebab yang baru bisa juga kan menyebabkan itu. Jadi di sini
Di sini sebetulnya terjadi, kenapa terjadi seperti itu? Di sini terjadi suatu kelemahan sebenarnya. Seorang itu lemah untuk mengalami suatu tekanan, gitu. Sehingga dia mudah terjadi depresi. Sebenarnya kalau yang ini kuat, ya, tentu dia bisa mengalami itu, ya, tidak menjadi depresi. Tapi kalau memang pada individu yang dia jadi kelemahan dalam biasanya dalam psikologinya itu pribadinya itu lemah, dia mudah jatuh ke dalam depresi. Dan itu semua biasanya bisa terjadi karena dia bisa ya, makanya ada seperti itu. Jadi dia mudah jatuh kalau ada suatu katakan trigger apa yang meskipun orang lain itu dengan trigger itu nggak apa-apa, tapi pada dia bisa menyebabkan. Oke. Dok, bolehkah kita cek ini sinyal saya atau sinyal dokter ya yang kurang bagus ya? Soalnya di saya gambar dokter itu pecah-pecah tadi. Saya takutnya nanti ke teman-teman jadi nggak kedengeran gitu loh. Coba dicek ya teman-teman, boleh yang lagi nonton mungkin dikonfirmasi nih sinyal saya kah gitu ya. Saya juga biar bisa perbaiki kalau misalnya lagi kurang bagus. Oke. Iya, soalnya di saya gambar dokter pecah-pecah. Makanya saya takut nanti ini kan ya. Tapi suara saya lancar. Suaranya agak pecah-pecah sedikit, iya. Oke, nggak apa-apa dok. Kita tes dulu ya. Tes teman-teman yang nonton boleh dicek gambar Kak Ivo bagus. Oh ya, kayaknya dok boleh coba dicek sinyalnya dok. Sebentar aja. Daripada nanti teman-teman nggak bisa lihat wajah gantengnya dokter. Tapi cek sinyalnya kalau gitu saya apain gitu loh. Kalau bisa terjadi apa? Kan saya bisa berubah bagaimana? Karena memang ya di sini kita pakai wifi kan. Tapi saya juga ada ini juga. Iya dok. Ini kata penonton di dokter suaranya memang pecah-pecah. Coba ini dokter coba klik dulu data selulernya, matikan terus hidupkan lagi. Terus naikkan ke atas lagi. Bisa kok dok. Kadang dia butuh itu doang. Tenang dok, tenang. Jadi saya keluar dari sini. Enggak, dokter dorong aja itu layar yang di atas itu yang untuk notifikasi. Dokter klik data selulernya, ya, klik matikan dulu data seluler, terus hidupkan lagi, terus dorong ke atas. Gak apa-apa ya teman-teman, kita kan sambil nunggu sore ya, sambil ngopi. Oke, sambil nunggu dokter Shalendra, teman-teman tadi kayak dokter Shalendra bilang ternyata depresi itu bisa berulang kembali. Nah, ini udah balik. Oh, nah ini better dok, udah balik. Oke, udah jelas ya teman-teman ya. Sudah jelas wajah dokter, udah jelas. Lebih bagus. Nah, ini baru jelas dok, tadi tuh pecah. Jadi saya takutnya nggak nyampe. Tadi agak munyir, masih munyir aku masih. Oke. Dok, apa ya, saya tuh pingin gini loh, kayak kenapa judulnya tuh semua bisa depresi. Gimana kita kasih tahu ke penonton ini dok, kalau depresi itu kayak bagian dari bagian dari diri kita loh dok. Sama kayak kita flu, kita tuh kadang bisa flu, orang udah biasa lihat kita flu. Nah, gimana dok, maksudnya gimana buat stigma depresi itu bisa diterima sama semua orang, jadi orang lebih berani gitu ke profesional. Ya, oke. Ini bagus sekali, pertanyaannya bagus sekali. Memang semua orang bisa terjadi depresi, ya, itu betul sekali seperti itu kan. Tapi tidak semua orang menjadi depresi, itu masalahnya. Meskipun bisa, belum tentu semua orang bisa depresi kan. Nah itu tentu kembali kepada tadi kekuatan dari pribadinya, kelemahan atau kekuatan dari pribadinya tadi ya. Kalau seorang yang lemah pribadinya ya, tentu dengan suatu masalah sedikit pun dia menyebabkan menjadi depresi. Misalnya ya, seorang yang lemah pribadinya terus kemudian terjadi suatu love gitu ya. Jadi suatu kehilangan gitu ya. Apakah putus dengan pacarnya, apakah perceraian, atau ada keluarganya yang meninggal dan sebagainya. Itu terjadi pada orang itu bisa berlama-lama dia. Berlama-lama merupakan suatu trauma yang berlama-lama. Dan ini pada akhirnya bisa menyebabkan depresi. Tapi kalau pribadinya itu kuat, dia bisa pada akhirnya bisa menerima situasi itu. Jadi dia bisa mengantisipasi dan menerima situasi itu sehingga tidak menjadi depresi. Memang sih sedih ya kehilangan itu semua. Tapi dengan berjalannya waktu semua bisa dimengerti oleh dirinya ya, dimengerti sehingga tidak sampai depresi. Jadi itu sebenarnya kembali lagi pada bagaimana
pribadinya. Tapi tentu ini juga bisa dilawan gitu ya, dilawan dengan cara berpikir dan mengolah pikiran. Jangan sesuatu yang menjadi trauma yang paling besar itu terlalu dipikirin terus gitu. Dia berpikir terus menerus dan itu dimasukin ke hati. Tidak, kalau orang bilang kan jangan masukin ke hati itu ya kan. Ya, itu seperti itu masih itu begitu ya. Jadi jangan diolah terus di dalam pikiran kita sehingga itu bisa menimbulkan suatu trauma yang berlama-lama dan akhirnya itu bisa menimbulkan depresi. Itu. Oke, iya benar dok. Ya saya setuju sih sama yang dokter bilang tadi. Jangan dimasukin ke hati itu kayak apa ya, kayak bahasanya orang Indonesia banget ya dok. Tapi itu kayak sebenarnya itu salah satu tips biar kita nggak apa ya, biar kita lebih tangguh lagi ya dok. Tapi gini loh dok, banyak teman-teman saya juga, kadang saya deh nggak usah teman-teman saya, kayak merasa ya lu enak gitu bilang harus bisa apa ya, melatih gitu ya biar tangguh gitu. Tapi kadang itu maksudnya kita tuh selemah itu gitu loh dok. Gimana bentuk pribadi itu biar apa ya, biar depresi itu nggak suka-suka balik gitu loh. Apalagi dokter bilang kan depresi itu bisa berulang gitu. Bisa. Ada nggak sih dok melatihnya itu gimana? Ya tentu betul sekali itu ya. Jadi itu memang harus dilakukan latihan ya. Latihan itu dalam arti kita dalam diri kita tanamkan sesuatu yang sifatnya positif. Positif thinking lah terhadap semua masalah. Bukan hanya masalah yang bikin depresi, tapi masalah sehari-hari aja nih. Dari yang kecil-kecil. Berpikirlah secara positif. Karena pikiran itu bisa terbentuk menjadi bagus kalau dia terlatih. Tapi kalau kita tidak terlatih dengan pikiran yang positif, ya kan, dari semua dipikirin, semua negatif dan sebagainya, ya itu yang terbentuk. Ya. Karena manusia itu dalam kejiwaannya itu, apa yang terjadi pada dia itu dibentuk oleh apa yang dia dipikirkan. Kalau dia pikirkan seperti itu terus, ya akhirnya terbentuk seperti itu. Dan caranya apa? Ya cuma diulas setiap hari, kan? Dibiasakan. Pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Dari mulai kehidupan yang kecil-kecil lah, hal yang kecil-kecil itu semua lihatlah secara positif. Nanti kan kejiwaan itu akan tenang gitu ya, akan tenang dan itu tidak menyebabkan terjadi depresi seperti itu dan tidak berulang. Ya. Gitu. Jadi memang yang sering sulit terjadi itu membuat positive thinking itu, Iya. gitu ya. Jadi selalu kembali ke situ lagi. Iya. Tapi bukan susah, tapi bisa kok. Bisa kalau dilatih bisa banyak itu saya latih untuk itu. Tapi tentu dengan konsultasi beberapa kali ya, kita berikan suatu terapi relaksasi dan sebagainya. Itu lama-lama dia bisa menghilangkan itu dan akhirnya kembali ketemu saya, dia tahu terus bertahun-tahun nggak ketemu lagi. Udah sembuh. Tapi tadinya hampir 2-3 bulan muncul. Oke. Berarti dari dokter Shalendra tadi kayak bilang latih apa ya, kita harus biasakan diri menghadapi masalah, atau kita tuh kan kadang dari kecil tuh nggak diajarin gimana caranya menyelesaikan masalah ya dok ya. Banyak banget kita udah segede ini gitu ya, tapi kita nggak tahu cara menyelesaikan masalah gitu. Ya, itu ya, mungkin boleh diajarin ya. Boleh saya jelaskan gini ya, betul sekali itu ya, bahwa pribadi seseorang itu dibentuk dari masa kecil. Jadi tidak ujuk setelah dewasa dia pribadinya seperti itu. Apakah dia paranoid, pribadi cemas, ya kan? Atau pribadi yang depresif, tidak ujuk-ujuk itu dibentuk dari kecil. Siapa yang membentuk? Ya tentu lingkungan paling dekat. Lingkungan paling dekat siapa ya? Tentu orang tuanya atau pengganti orang tuanya. Kalau orang tuanya nggak ada, dia membentuk bagaimana supaya anak itu terbentuk bisa melakukan hal-hal itu tidak dengan terlalu dipikirkan ya, tidak terlalu cengeng lah gitu ya mungkin. Cengeng dalam tanda kutip ya, yang menghadapi itu. Latih untuk berani menghadapi. Kalau kamu ini lakukan itu, dan yang itu dilatih dari kecil. Kan akhirnya itulah yang akan membentuk pribadi itu menjadi kuat gitu. Setelah dewasa dengan sendirinya dia sudah kuat kan, dari kecil sudah terbentuk itu. Nah ini yang sering terjadi adalah dalam pola asuh, kekeliruan dalam pola asuh ini pada masa kecil, atau mungkin yang terjadi biasanya sih ya dalam keluarga itu ada masalah orang tuanya gitu sehingga terjadi pos. Ini juga bisa menjadi satu pangkal dari trauma ini, dan itu bisa juga menyebabkan satu kondisi nanti pribadinya menjadi lemah, karena itu terumbang-ambing dengan situasi itu. Oke dok. Dok, ini udah banyak pertanyaan nih, ada beberapa pertanyaan langsung dari dokter, ada beberapa dokter yang join, ada juga dari teman-teman netizen. Nah, sebelum kita masuk ke tanya jawab dok,
saya kepo dok sama dokter. Dokter kan psikiater ya, 30 tahun. Kan ada orang bilang juga dokter juga manusia Mbak Ivo, saya juga punya masalah gitu. Saya juga bisa sakit gitu kan. Nah, dokter boleh nggak sharing? Pernah nggak sih dokter mengalami masa depresi, entah itu mungkin dulu waktu kuliah, tapi dokter sudah sadari sekarang gitu. Waktu itu gimana dok? Terus gimana dokter bisa keluar dan survive dari masa depresi Ya, itu dok? ya. Saya sih sebenarnya saya ini pertanyaan jawab yang jujur atau nggak jujur nih? Dok, Kalau yang jujur jawab lah yang kayaknya. jujur, jawab yang jujur, saya nggak pernah terjadi seperti itu. Wow. Bahwa masa remaja sih ya, masa remaja kita putus pacaran itu bisa aja kita, ya, gitu. Tapi sampai depresi itu sampai saya nggak mau kuliah, sampai saya meninggalkan semuanya, nggak sampai seperti itu. Karena memang nggak tahu, mungkin sudah terbentuk ya, maaf ya, mungkin sudah terbentuk di pribadi saya bahwa saya mudah melupakan itu gitu loh. Kalau Waduh, sudah terjadi gitu ya, mudah ya sudah lah melupakan. ya gitu. Ini bahaya nih cowok kalau mudah melupakan teman-teman. Oke. Bukan maksudnya melupakan Oke. masalahnya gitu kan. Kalau kita ya kan kalau kita pikirkan terus, buat apa kita pikirkan terus, semua sudah lewat, gitu kan? Iya, iya. Jadi biarkan yang sudah lewat, itu membuat diri kita menjadi kuat. Dan alhamdulillah sampai sekarang sih ya pernah terjadi depresi seperti itu. Oke. Aduh teman-teman, semoga maksudnya cerita dokter Salendra ini menguatkan teman-teman ya. Jangan langsung bilang dokter mah pasti bohong, enggak kok. Jadi mungkin maksudnya bukan apa ya, dokter tuh bisa menghadapi menyelesaikan masalah-masalah yang kemarin datang di kehidupan dokter gitu mungkin maksudnya ya. Jadi teman-teman pun bisa gitu mulai hari ini. Oke, dok, kita masuk ke Q&A ya. Ada dari dokter Cesar tadi nanya nih dok. Mana ya? Tadi dokter Cesar nanya. Oke, oke, ada deh. Oke, ini deh. Kita coba dulu. Ini dok, ada dari Nur Mushin. Dok, gimana ciri-ciri depresi yang harus segera ditolong? Berarti ini mungkin masuk kategori urgent dok, harus ditolong. Ya. Mungkin kita punya orang di sekitar. Ya, jadi gini, depresi yang paling urgent untuk segera ditolong itu adalah depresi di mana sudah ada pikiran-pikiran untuk melakukan suicide atau bunuh diri. Gejala-gejala seperti itu. Apa gejala-gejalanya? Dia mulai diam aja ditanya nggak mau jawab, dan dia mulai menyendiri, ya, tidak mau makan, tidak mau minum, tidak mau tidurnya juga jelek gitu kan. Gejala-gejala seperti itu adalah gejala yang sebenarnya harus ditolong. Cara menolongnya gimana? Ya tentu awalnya adalah dengan kita melakukan suatu pendekatan. Jadi seorang menjadi depresi itu karena dia merasa bahwa lingkungannya itu sudah nggak mau tahu sama dia. Gitu. Dia seolah-olah bahwa dia seperti dikucilkan, ya kan? Masa bodoh orang sama dia. Nah itu harus kita lakukan pertolongan di situ, yaitu dengan pendekatan. Pendekatannya gimana? Ajakin ngobrol yang terbuka lah ya, jangan masalahnya ditanya, tapi ngobrol yang terbuka, yang menyenangkan gitu kan, yang katakanlah bisa menghibur gitu. Itu adalah pertolongan yang paling penting untuk menghadapi seorang depresi yang sudah ada gejala-gejala untuk melakukan suatu suicide. Itu seperti itu. Iya dok, saya setuju banget ini. Bahkan saya walaupun backgroundnya medis ya dok ya, saya pernah punya pengalaman kayak orang terdekat saya itu saya nggak tahu ternyata dia lagi depresi gitu loh dok. Ciri-cirinya tuh benar kayak simpel yang kayak dokter bilang, diem, ditanya nggak mau jawab, terus nggak mau makan, tiba-tiba nggak selera makan. Tapi kita ngehnya itu setelah udah kejadian dok, gitu loh. Jadi itu padahal kan tanda-tandanya seharusnya kita bisa lihat ya dok ya, karena dia di sekitar kita misalnya. Jadi mungkin teman-teman yang tadi dokter Salendra sampaikan itu benar-benar banget, aku udah ngalaminnya. Jadi jangan disepelein kalau punya teman yang tiba-tiba nggak mood makan, tidurnya kacau, atau sesimpel dia udah nggak mau ketemu kita gitu ya, padahal dia biasanya ketemu kita. Nah itu coba diajak ngobrol ya. Dok, ini lagi, terima kasih dokter ya jawabannya. Kita lanjut, ada pertanyaan di kolom Q&A. Ini dari dokter Andika Banyu, spesialis penerbangan gitu ya. Pertanyaannya adalah, mohon izin bertanya dokter, saya pernah mendengar untuk mencegah gangguan akibat stres dapat dilakukan metode mindfulness. Yang dimaksud metode itu apa ya dok, dan bagaimana cara mempraktikannya? Terima kasih dokter. Oke, bagus sekali ya, pertanyaannya bagus. Mindfulness itu memang salah satu metode. Metode untuk mengatasi depresi banyak. Jadi setiap psikiater masing-masing menerapkan itu. Tapi memang mindfulness itu salah satu inti di mana sebenarnya kita
membuat bahwa pikiran kita itu bisa, pikiran si ini ya, si orang yang depresi itu menjadi bisa lebih terbuka, open minded gitu. Karena biasanya pada seorang yang mengalami depresi itu dia sudah gelap, ya kan? Sudah gelap tertutup, ya kan? Sehingga dia tidak bisa berpikir apa-apa dan taunya dia hanya ya sudahlah melakukan apa yang dia bisa lakukan aja ya. Kalau mental bisa mungkin dia suicide gitu. Itu yang paling bahaya. Nah, tentu caranya itu dengan cara melakukan kita biasanya melakukan satu wawancara dengan si pasien itu ya, untuk kita sambil berempati pada dia, kita timbulkan semangat nih. Itu yang disebut sebagai mindfulness ini sebenarnya ke arah sana kan, semangatnya, pikirannya, di mana pikiran dia itu bisa menjadi lebih terbuka. Tapi cara membukanya tentu ada metodenya ya. Kita berbicara dengan dia, tidak langsung straight ditanya kenapa itu dia nggak akan bisa mau menjawab itu. Tapi diajak, kalau metode saya tentu dalam psikoterapi itu yang saya lakukan itu, yaitu dengan cara cognitive behavioral therapy. Dengan CBT itu saya lakukan di mana kita merubah cara berpikir dia supaya cara berpikirnya itu bisa kembali pada normal. Tapi kembali lagi bahwa itu nggak bisa seperti kalau orang sakit panas kasih obat anti panas itu sembuh ya, bisa gitu ya. Itu tentu betul ya, itu tentu dilakukan secara berkali-kali gitu ya. Jadi kembali lagi untuk kita lakukan. Jadi bertahap gitu, harus dilakukan secara bertahap dan berulang-ulang. Itu yang menyebabkan semua bisa akhirnya bisa teratasi. Oke, berarti ini salah satu juga membuktikan ya dok ya. Maksudnya kenapa ketika kita punya masalah, apalagi kita udah di tahap depresi gitu ya, ada yang mengganggu, kita butuh orang yang menolong. Orang yang menolong itu ya profesional gitu. Memang teman sekedar ngobrol bisa, tapi saya pun nggak bisa menyelesaikan masalah dia gitu loh dok. Maksudnya cukup ngobrol doang, tapi saya nggak tahu mindfulness gimana, saya nggak tahu ya gimana membuat dia positive thinking terus gitu ya. Dan saya juga nggak bisa berada di sekitar dia 24 jam. Jadi inilah salah satu alasan ya dok ya, kenapa kita harus sadar gitu ya, pertolongan itu penting gitu. Oke, ini dari Dokter Andika, terima kasih banyak dokter jawabannya. Ya, sudah terjawab ya Dokter Andika, semoga menjawab. Oke, masih boleh ya dok ya, ada pertanyaan lagi? Oke, ini dok, ini ini tuh banyak di TikTok juga kayak gini dok, yang kayak bilang, dok, apakah benar coklat bisa mengurangi perasaan sedih? Kan gini dok, sorry ya, saya tambahin lagi, banyak banget orang yang mengaitkan orang depresi berarti orang yang sedih gitu. Mungkin ada logikanya, oh kalau lu nggak mau depresi, lu coba makan coklat, itu bisa mengurangi sedih, berarti lu bisa mencegah depresi. Mungkin coba kita kaitin yang ke hal kayak gitu dok, bisa nggak itu? Ya, jadi gini, kalau rasa sedih terus makan coklat, nanti setiap sedih makan coklat akhirnya gemuk kayaknya. Memang coklat itu terus, memang coklat itu ada zat ya, zatnya yang selain manis juga zat yang mengangkat afek kita, gitu. Jadi menjadi lebih senang ya. Tapi tentu itu hanya bisa pada kondisi-kondisi yang ringan gitu loh, yang ringan. Tapi juga itu saya kira nggak bisa jadi pembiasaan ya kan, karena itu nanti kurang bagus untuk nanti depresi nggak kena tapi kemudian kena diabetes lagi kan. Nah itu saya kira jangan seperti itu kan. Kalau sekali-sekali pakai itu sih boleh aja, misalnya banyak juga yang kalau mau belajar lalu ini udah makan coklat, tapi ya cuma waktu itu aja, setelah itu nggak lagi gitu. Itu sekali-sekali. Atau merasa kayak ada depresi terus makan coklat, itu saya kira mungkin ya bukan terapi yang seperti itu lah. Itu sepertinya hanya sementara aja, dan untuk terapi saya kira nggak bisa. Kalau memang dia depresi ya, kecuali hanya temporary, ya, benar. Ya yang ringan aja ya, karena terus apa itu bisa. Tapi kalau yang depresi dengan cara itu saya kira nggak tepat. Kalau kayak gitu dok, toko coklat udah kerja sama rumah sakit atau psikiater kalau memang apa ya, itu disarankan sekali dan valid gitu ya untuk mengatasi depresi gitu. Tapi intinya itu hanya menyelesaikan dalam jangka yang sangat pendek ya, dan tidak dianjurkan untuk dilakukan terus menerus. Ya, dia belum depresi gitu loh. Iya, dan dia belum depresi. Betul. Oke, terima kasih. Semoga menjawab ya. Lanjut lagi dok, ini lagi ada. Nah ini saya pengen juga nih tahu jawabannya mana ya tadi ya. Nah ini, aduh,
Kepencet, sorry, bentar ya. Oke, ini. Apakah depresi menurun? Mungkin maksudnya kalau kita punya, misalnya nanti saya nih ketemu pasangan gitu, ternyata pasangan saya punya riwayat. Saya tanya kan, sekarang kan anak-anak udah keren-keren ya, Dok ya. Nggak nanya bibit bebet bobot, tapi nanya, kesehatan mentalmu gimana gitu ya. Ternyata dia bilang, oh dulu aku pernah ada riwayat pengobatan, aku depresi, balik-balik gitu. Nah, ini yang ditakutkan. Apakah itu menurun, Dok? Saya kira gini, itu ya dengan begitu itu bisa menyebabkan stigma pada kejiwaan ya. Jadi sebenarnya nggak usah terjadi seperti itu. Nggak usah terjadi seperti itu. Jadi meskipun dia mengatakan ada riwayat depresi atau ada riwayat bipolar, kan biasanya seperti gitu, atau ada riwayat OCD, ya kan, nggak apa-apa. Kan sekarang kan mereka sudah lebih terbuka. Anak-anak sekarang ya, terutama milenial ini sudah lebih terbuka, gitu. Jadi mereka lebih bisa menerima keadaan dirinya maupun keadaan kejiwaannya masa lalu, itu dia bisa terima dan bisa katakan terbuka pada temannya. Itu justru bagus gitu, karena hubungan itu menjadi lebih terbuka, nggak ada yang tutup-tutupin. Ya. Tapi kalau itu kemudian bohong-bohong gitu ya, tutupin kenapa, nanti pada saat muncul gejala itu, nah itu baru timbul masalah. Karena hubungan mungkin udah terlalu jauh gitu. Jadi memang yang terbuka itu lebih bagus, karena nanti juga yang mendengar itu akan bisa menerima itu kan, menerima keadaan itu, karena keadaan itu tidak merupakan, katakanlah kalau sudah pernah depresi itu berarti bahwa kemudian udah fail dalam kehidupan. Enggak seperti itu sama sekali. Itu satu pikiran yang keliru seperti itu, satu pendapat yang keliru. Meskipun pernah depresi, meskipun pernah bipolar, meskipun tetap dia bisa menjalani kehidupan yang lebih baik. Asal itu dilakukan treatment gitu ya. Yang betul. Ya. Oke, Dok. Dok, boleh nggak kita nanya lebih ilmiah lagi? Gila gayanya si Ivo, lebih ilmiah. Saya penasaran, Dok. Mungkin dokter pernah ya, pasti punya pasien gitu yang depresinya itu apa ya, kayak udah parah banget, Dok. Bahkan mungkin kalau secara medis itu ternyata ada loh pengobatannya kok kayak gini gitu. Bahkan di luar negeri itu punya pengobatan yang kayak gini. Boleh nggak sih, Dok, di-share gitu? Jadi kita tahu tuh ada ilmu yang seperti ini ya untuk pengobatan depresi gitu. Ya jadi gini, untuk pengobatan depresi, ini sama sudah depresi gitu ya. Untuk pengobatan depresi tentu ada step. Step pertama tentu dengan psikofarmaka. Psikofarmaka itu maksudnya obat lah ya. Itu harus dengan obat. Karena depresi itu sebenarnya terjadi gangguan pada serotonin, itu neurotransmitter di otak kita. Kimia otak kita itu yang disebut sebagai serotonin itu terganggu. Gitu. Terganggu berarti dia serotoninnya rendah gitu. Nah ini harus dibantu dengan obat gitu, untuk dia dikembalikan lagi. Karena dengan obat itu bisa dia kembali lagi. Satu. Tapi tentu bukan dengan obat aja ya. Dalam terapi itu selain obat juga dilakukan sebenarnya psikoterapi. Psikoterapi yang saya katakan tadi, psikoterapi itu sebenarnya merubah cara berpikir pasien itu ya. Bagaimana supaya dia merubah yang tadinya pikirannya gelap ya, hanya lingkungan itu aja, ini lebih terbuka dan lebih bisa menerima situasi. Ini adalah satu metode di mana depresi itu diterapi gitu. Baik itu dilakukan di Indonesia maupun di luar. Di luar negeri itu beberapa kali di luar negeri juga metodenya ya mirip gitu ya seperti itu ya. Hanya mungkin jenis obatnya aja mereka berbeda. Bisa juga kan obat itu depresi. Tapi cara metodenya begitu, dengan psikoterapi dan dengan psikoterapi. Itu salah satu cara untuk bagaimana bisa mengobati depresi. Dan banyak kok yang sembuh, bukan banyak lagi, hampir semua sembuh dengan metode itu. Gitu. Asal dia mau berobat secara teratur itu. Yang sering terjadi adalah nggak teratur, datang sekali 2 kali, nah gitu kan, udah enakan, udah itu, nggak ada rutin terapi. Ya. Itu yang menyebabkan bisa berulang. Oke, itu tadi salah satu sharing Dokter Shalendra. Bisa sembuh teman-teman, tapi itu banyak juga yang nggak sembuh gara-gara datangnya cuma pas ada triggernya doang ya, Dok. Merasa enakan, hilang gitu ya. Jadi ya karena komitmen ya, Dok ya. Saya tahu apapun komitmen itu baik dalam misalnya kesembuhan, komitmen relationship itu kayaknya susah banget ya, Dok ya. Kayak butuh effort pekerjaan juga. Wah, jadi curhat nih saya. Oke, satu lagi boleh ya, Dok ya, satu pertanyaan.
Mana? Silakan, mau lebih apa-apa. Nih, Dokter Shalendra ada sore nih. Dokter udah ngopi belum? Nih saya beli minuman nih. Di sini saya lagi di kafe. Ya. Oke. Tapi Gimana ini ya, anak-anak kita masuk hutan anak ya. zaman Kita sekarang masuk kayak gitu, hutan. Dok? Iya, iya, ngopi-ngopi ya. Nyuri-nyuri, istilahnya nyuri-nyuri. Ah, Nongkrong sore-sore. masih? Oh ya, kok nggak bisa? Oke, ini. Bentar ya, ini dia. Kok nggak bisa diklik sih? Ini deh dok, ada pertanyaan. Apakah salah jika kita bertahan di lingkungan toksik? Mungkin gini dok, kita butuh uang ya dok ya. Apalagi sekarang itu Ya, banyak banget saya dengar cerita dari teman-teman saya yang sebenarnya lingkungan pekerjaannya itu sudah tidak sehat banget. Atau kalau mau dibandingkan positifnya, lebih banyak negatifnya dok ya. Nah, tapi kita bertahan karena uang ya dok ya. Balik lagi butuh ya, uang untuk hidup, ya. apalagi di zaman yang sekarang. Tapi gimana dok? Pertimbangan itu loh, pertimbangan untuk kesehatan mental kita tuh. Kita dapat uang tapi ternyata di dalam jiwa kita tuh ada yang menggerogoti gitu loh dok. Apakah kita perlu bertahan kalau di lingkungan toksik? Kayak pertanyaannya Kak ini. Ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Karena sering terjadi seperti itu. Dia berada pada situasi pekerjaan yang toksik, tapi dia sebenarnya nggak bisa meninggalkan itu karena dia mempunyai kebutuhan di situ. Iya. Ini paling banyak terjadi, paling sering terjadi. Jadi coba melihatnya seperti ini. Kita melihatnya bahwa semua lingkungan pekerjaan ya itu pasti ada muncul masalah. Apakah masalah itu menjadi toksik atau enggak itu tergantung pada persepsi dari kita, dari kita terhadap situasi itu. Ada yang orang persepsinya mudah mengatakan bahwa situasi yang biasa aja udah dianggap toksik, ya kan? Tapi ada juga yang memang toksik benar gitu loh, seperti itu. Iya. Sebenarnya, Betul. sehingga sangat mengganggu. Padahal kita perlu di situ. Nah pada situasi yang seperti itu, coba perhitungkan. Perhitungkan dalam arti saya selalu mengatakan, coba ada hitungan 1 sampai 10 lah gitu. 1, 2, 3 itu maksudnya gini. Maksudnya kalau kita melihat situ coba kita mulai pikirkan apakah memang kita masih bisa bertahan di situ. Kalau kita masih bisa bertahan ya tentu bertahan, tapi untuk bertahan tentu kita mesti membutuhkan suatu katakan legowo gitu dengan situasi. Caranya gimana supaya kita legowo? Kita lihatlah bahwa kita membutuhkan di situ, tapi situasinya toksik. Tapi kalau saya pindah pekerjaan, apakah saya bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dari itu? Itu pikirkan, itu yang pertama harus dipikirkan, ya kan? Apakah menjadi lebih baik? Kalau tidak menjadi lebih baik, untuk apa? Setelah keluar itu, kemudian kita malah lebih depresi lagi nanti kan, karena situasinya seperti itu. Jadi dalam memutuskan sesuatu, apakah resign atau enggak dengan situasi toksik itu ada hal yang harus dipikirkan, itu dipertimbangkan. Dalam pertimbangan itu jangan hanya dengan diri kita sendiri, tapi coba bicara sama teman-teman ya, bicara sama lingkungan ya, bagaimana kasih pendapat mereka seperti itu. Tapi yang terbaik adalah coba lihat itu ya, pindah ke pekerjaan manapun, kemungkinan hal itu bisa terjadi. Jadi lakukan suatu persepsi yang bagus terhadap lingkungan. Positive thinking, itu saya kembali lagi. Agak susah kelihatannya kedengarannya, tapi itu kalau kita udah terbiasa itu enak banget kok. Positive thinking itu ya, ya aja santai aja gitu kan. Santai aja udah begini. Jadi itu yang bisa kita lakukan seperti itu ya. Coba lihatlah situasi yang toksik itu tidak dipersepsikan sedemikian rupa sehingga membuat kita menjadi depresi. Coba itu lakukan itu. Ya. Oke, thank you dok. Lagi azan. Ya, kita diam dulu ya teman-teman, lagi azan. Bentar.
Oke, silakan. Oke, Maaf jadi sambil agak nunggu. sedikit Gak apa-apa dok, di terpotong sini ya. juga lagi azan. Jadi saya tadi, Oh iya. wah di tempat dokter juga azan tambah banget. Apa? Oke, dokter mungkin ini terakhir deh. Gak kerasa dok, sejam kita ngobrol ini bisa 3 jam kita kalau kayak nggak sadar nih azan tadi. Eh, apa ya dok ya? Saya jujur gitu ya, saya pun kayak sebagai manusia kayak ada rasa takut gitu ya, kayak aduh, kayak pas lagi situasi sulit tuh apa ini saya depresi ya, kadang gitu dok, kayak takut dulu gitu loh, padahal belum belum mau ngapa-ngapain gitu, belum diperiksa, belum ke profesional, kayak baru merasa ada yang beda, tapi kalau mengetahui bahwa ini akan depresi saya udah takut dok. Nah mungkin itu Ya, ya. juga ada dirasakan teman-teman di luar sana gitu ya, yang sama seperti saya, dari dokter Shelendra sebagai psikiater gitu 30 tahun gitu ya dok ya, itu bukan jam yang sedikit untuk melihat banyaknya kasus. Gimana dok biar kita ini generasi muda, generasi selanjutnya, baik yang udah tua juga gitu, gimana kita menghadapi si depresi ini dengan berani? Ya, ya, ya. Jadi ya tadi memang biasanya begitu ya. Jadi dengan rasa-rasa itu, rasa depresi itu kemudian takut terjadinya depresi kan, takut takut sama juga kecil kan juga gitu. Kalau kita mengalami satu gangguan fisik tapi yang kayak berat gitu ya, bisa darah takutnya nanti bisa tahu malah kan, bisa seperti itu kan. Ya, seperti itu ya. Nah, cucu biasa lah, cucu ya. Oke, jadi caranya begini, coba kita biasakan ya, dalam melihat satu masalah pada diri kita lebih berani aja, berani terbuka aja. Caranya berpikir begini, lebih baik saya tahu, kemudian saya bisa treatment, daripada kita tahan-tahan, tapi kemudian ini menjadi berat, gitu kan? Jadi cara berpikir seperti itu kan mendorong, lakukan aja ya, untuk apa ditahan-tahan? Atau kalau memang dia depresi nanti akan menjadi berat, ya kan? Jadi lebih baik lebih berani gitu, berani untuk menghadapi situasi. Karena depresi itu bukan seperti momok gitu kok. Ya kan? Kalau saya depresi nggak apa-apa, kenapa juga? Ya kan? Kan ada treatment, bisa berobat, bisa sembuh kok. Ya kan? Jadi tidak akan belum dapat stigma bahwa kalau depresi berarti saya gangguan jiwa, enggak. Nah, itu stigma yang begitu harus dihilangkan. Sudah lewat lah masa seperti itu ya. Nah, jadi timbulkan pikiran-pikiran yang ya sudah, saya lebih baik saya konsultasi ya, sehingga saya tahu kan, saya tahu bagaimana keadaan saya sekarang gitu kan. Itu lebih bagus gitu ya. Oke. Wah, ada cucunya ternyata guys. Ini dokter Shelendra kayaknya mau menghabiskan waktu sama cucu malam ini. Satu terakhir ya dok ya, satu terakhir. Biasa lah gitu. Untuk teman-teman yang nanti nonton atau yang lagi di masa depresi, mungkin dia lagi pengobatan atau dia udah ketemu psikiater tapi nggak mau balik lagi gitu, entah apa pertimbangannya. Dokter Shelendra boleh menyampaikan sesuatu dok supaya mereka bisa sembuh gitu dari pengobatan ini. Ya. Jadi begini ya,
pengobatan dengan psikiater memang biasanya tidak sekali langsung bisa sembuh. Jadi dengan depresi ya, tentu melakukan satu yang rutin gitu, yang apa yang yang rutin lah ya untuk pengobatan itu ya. Nah, jadi begini, kalau memang keadaan itu seperti itu, coba kita kembalikan lagi, kita pikirkannya. Kalau kita berhenti, kalau yang itu berhenti dengan pengobatan, nanti itu bisa terjadi relapse itu akan menjadi lebih berat. Gitu. Jadi pikirkan seperti itu, lebih baik saya selesaikan. Kalau selesai ya sudah. Tapi kalau setengah jalan kemudian dia berhenti, kelihatannya sih hilang, tapi nanti begitu relapse, dia akan munculnya akan lebih berat. Ya, jadi lebih baik dalam treatment itu apa yang dianjurkan oleh psikiater itu coba lakukan itu kan, karena tujuannya kan untuk supaya sembuh. Gitu. Nah, coba itu dilakukan. Memang ya, memang susah sih itu ya. Biasanya kalau sudah merasa enak sudah gitu ya. Coba kalau kita mau berpikir bahwa lebih baik saya tuntaskan ini sehingga setelah itu selesai. Daripada gantung-gantung gitu nanti berulang lagi gitu. Timbulkan pikiran seperti itu ya. Iya. Oke. Wow, banyak banget saya dapat ini informasi baru hari ini sama sharing-sharingnya Dokter Shalendra. Terima kasih banyak buat sharingnya. Dokter apa ya, tetap semangat, tetap baik gitu ya, tetap apa ya, nggak pelit ngasih ilmunya sama teman-teman kita ini yang lagi nonton, termasuk sama saya. Jadi kita apa ya, mudah-mudahan ya dok ya habis nonton ini teman-teman berani gitu ke psikiater atau teman-teman berani minta pertolongan dulu lah, terserah mau sama siapa dulu, ngobrol dulu. Oke. Untuk teman-teman yang di Jakarta dok dan sekitarnya, kalau mau ketemu Dokter Shalendra gitu yang ngobrol atau treatment gitu, mereka bisa ketemu dokter, reservasi, konsultasi di mana dok? Jadi saya itu praktek di Rumah Sakit Siaga Raya. Itu rumah sakit ortopedi sebenarnya, ortopedi Siaga Raya ya. Itu tiap hari tapi dengan bayar poin. Juga di Rumah Sakit Dharma Wangsa, Rumah Sakit khusus Dharma Wangsa. Itu khusus untuk siapa ya. Kalau itu hanya Selasa Kamis pagi saya praktek. Tapi kalau yang tiap hari, saya di Rumah Sakit Siaga Raya. Rumah Sakit Ortopedi Siaga Raya. Itu melalui by appointment. Mungkin nanti nomor telepon dari rumah sakit itu bisa saya berikan pada Pak Ibu untuk sebelum itu telepon dulu. Boleh, oke. Itu teman-teman. Kalau mau nanya-nanya lagi, nanti kurang jelas, bisa nanti setelah video ini diupload. Nanti ini juga akan tampil di Instagram Dokter Shalendra. Jadi boleh tuliskan pertanyaannya nanti di kolom komentar. Siapa tahu Dokter Shalendra bisa jawab di kolom komen juga. Kita bantu jawabnya ya. Oke. Saya dengan senang hati akan menjawab. Iya. Saya tahu dokter baik banget sih kalau sharing-sharing kayak gini bisa 3 jam teman-teman ngajakin ngobrol. Aduh, ini kita karena sejam doang sih. Makanya udah kelar. Oke, Dokter Shalendra makasih banyak sekali lagi. Teman-teman juga terima kasih udah join tadi dari awal sampai akhir. Semoga yang kita sampaikan, yang dokter bagikan sama kita hari ini bermanfaat dan apa ya, benar-benar bisa membuat perubahan di kesehatan Indonesia gitu ya. Oke deh. Dokter Shalendra kalau gitu terima kasih juga untuk info, terima kasih untuk info atasnya usaha ini juga untuk listener semua gitu ya. Silakan kalau mau ada yang mau itu nanti kapan saya diundang lagi saya akan siap. Boleh. Nanti kita kalau bisa adain pelatihan gitu ya dok ya, siapa tahu bisa ada pelatihan kayak gitu. Silakan. Nanti kalau ada, oke deh. Baik, Dokter Shalendra, hati-hati. Ini kalau mau sama cucu, selamat berweekend ria sama cucu di rumah. Teman-teman yang lagi di jalan, yang mau liburan, selamat liburan. Dokter Andika Banyu juga selamat malam. Terima kasih udah join ya dok ya, dan juga semua penonton. Kalau gitu saya dan Dokter Shalendra pamit. Kita pamit dulu ya dokter ya. Oke teman-teman, kita pamit dulu. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih. Oke, sambil nunggu pamit, aku tadi lupa kasih tahu kalian kalau aku tadi lagi di Hakuna Matata. Itu di daerah salah satu Cijantung Kalisari kalau nggak salah. Jadi tempatnya enak banget. Kalian boleh ke sini, boleh lihat tempatnya. Kalau kalian cuma mau ngobrol, ngerjain tugas, ataupun mau ngobrol-ngobrol ringan, kalian bisa ke tempat ini. Nah, aku sore hari ini pesen tadi ini ada kiwi gitu, kiwi fresh. Dan ini looknya seger banget, aku belum minum sama sekali tadi gitu ya, karena kayak asikan ngobrol sama Dokter Shalendra. Dan aku akan rekomendasiin satu cake enak di sini. Ini juga dari mbaknya katanya sih yang Black Forest Hakuna Matata. Jadi kalian boleh cobain. Aku akan nyobain setelah nanti live ini berakhir. Kalau gitu teman-teman, selamat berhappy weekend ya. Selamat menikmati Sabtu minggunya. Semoga nanti Senin makin semangat. Dan kita ketemu lagi nanti malam 9:30 ada live Instagram sama Dokter Paul spesialis paru. Kalau gitu, selamat malam. Dadah.